Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci, sirolah tatola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun pangwasa kangge tumindak satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu sagung dumadi untuk semua para kadang kinasih saya dimanapun panjenengan berada. Bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu, walaupun hanya melalui rekaman video ketika kekadangan. Dan kekadangan saya kali ini berada di tempat saya sendiri, yaitu Gubuk Jenggolo Manik atau Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2 di Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Sehari tadi saya menerima ratusan WhatsApp dari hampir semua kadang saya yang mengatakan satu kata yang sama, yaitu I love you, Pak Web. Sungguh saya merindukanmu dan ingin bertatap wajah secara langsung. Kalau saya harus berkata jujur, saya pun merasakan hal yang sama, yaitu rindu dengan panjenengan semuanya tanpa terkecuali. Yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, hingga dari Sabang sampai Merauke. Tidak terkecuali kadang kinasih saya yang ada di India, China, Saudi Arabia, Bangladesh, Singapura, Malaysia, Putong, China. Semuanya saya rindukan. Kalau harus saya katakan lagi, apapun yang panjenengan pikirkan tentang saya, tidak ada satupun yang tidak sampai. Jujur, saya gelisah karena itu. Dan melalui rekaman video saya kali ini, saya ingin menyambungkan kerinduan saya kepada panjenengan semuanya. Namun apapun
apapun kejadiannya, apapun yang terjadi, jangan jadikan itu sebagai beban. Karena jarak atau sikon yang belum berpihak. Satu pesan saya, tetaplah terus laku murni menuju suci. Jangan ciptakan jeda di dalam lakumu. Suatu saat entah kapan waktunya, Romo pasti akan memanggil. Pak Web, saya ingin menekung. Semuanya sudah saya persiapkan. Tapi ketika hendak berangkat, selalu saja ada yang menjadi kendalanya, sehingga mundur lagi, dan lagi-lagi mundur. Padahal semuanya sudah saya persiapkan. Soal menekung, itu bukan rancangan wong edan bagu atau rancangan panjenengan. Jadi tidak perlu panjenengan repot-repot mempersiapkan semuanya, lalu merancang semuanya, tidak perlu. Karena apa? Karena betapapun panjenengan mempersiapkan dan merancang terkait menekung, jika Romo belum memanggil, panjenengan tidak akan bisa bertatap wajah dengan saya. Namun, sekalipun panjenengan tidak memiliki persiapan apa-apa, jika Romo sudah memanggil panjenengan, panjenengan pasti bisa. Karena itu, tidak perlu mempersiapkan tentang apapun terkait menekung, persiapkan saja diri panjenengan. Jangan yang lain. Dan ketika diri panjenengan sudah benar-benar siap, maka pasti Romo akan memanggil panjenengan untuk menekung. Kalau hanya sebatas mengikuti rasa rindu, saya manusia yang paling suka menjemput bola daripada menunggu bola datang. Artinya, kalau hanya sebatas rindu, tentu saja tidak ada alasan bagi saya untuk berdiam diri. Namun yang perlu panjenengan ketahui, di pesanggerahan saya ada beberapa kadang yang sedang menekung, dan tentunya perjuangan mereka, pengorbanan mereka untuk bisa datang ke pesanggerahan saya itu bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang remeh dan gampang.
secara manusiawi dengan alasan ini, saya tidak bisa mengabaikan kadang saya yang sudah datang ke pesanggerahan ini. Jadi, apapun alasannya, saya akan lebih mengutamakan yang sudah bisa datang ke pesanggerahan. Namun bukan berarti saya pilih kasih dan lain sebagainya, bukan. Ini soal laku. Sekali lagi, ini soal laku, bukan soal yang lainnya. Jadi, persiapkan saja diri panjenengan dengan terus laku murni menuju suci, tiada henti. Suatu saat pasti Romo akan memanggil panjenengan. Untuk panjenengan semuanya yang sudah mengirim WhatsApp kepada saya menyatakan rindunya, apa yang saya rasakan sepertinya tidak perlu saya katakan, karena itu hanya akan menambahi beban saja. Yang pasti, apapun yang panjenengan pikirkan, apapun yang panjenengan batin, tidak ada satupun yang tidak sampai kepada diri saya. Hanya laku murni yang bisa mempertemukan kita, bukan rindu. Pak Web pernah mengatakan tempat manekung yang terbaik adalah di tempat seseorang yang sudah sampai di kemanunggalan jati, yang bersedia membimbing dan berani bertanggung jawab terkait manekung. Untuk orang-orang seperti itu, apakah ada ciri-cirinya atau ada tanda-tandanya, Pak Web? Tentu saja ada. Kalau ada cirinya atau tanda-tandanya, kira-kira ciri-cirinya seperti apa atau tanda-tandanya itu seperti apa? Orang-orang yang sudah manunggal jati itu, Pak Web, cukup sederhana. Ciri atau tanda-tandanya tidak menghakimi apapun dan siapapun, tidak menilai apapun dan siapapun, tidak menghina apapun dan siapapun, tidak mencela apapun dan siapapun, tidak memiliki sifat iri, sirik, dengki, dendam, benci, hasut, membuli. Dan yang paling menonjol, apapun yang dibicarakan adalah tentang
Dat Maha Suci, bukan tentang yang lain. Mungkin panjenengan pernah mendengar kata-kata yang berbunyi, sebuah padi semakin berisi akan semakin menunduk. Atau dengan kata lain, semakin mengerti, semakin paham seseorang itu, maka semakin sedikit bicaranya. Saya kurang setuju dengan bahasa itu. Karena hasil praktek di TKP mengatakan kepada saya, justru orang-orang yang sudah manunggal jati itu banyak bicara. Karena apa? Karena ingin menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Namun, apapun yang dibicarakan, itu hanya Tuhan. Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Bukan yang lain. Apapun yang dipikirkan, apapun yang dibatin, apapun yang dibicarakan, dan sebanyak apapun yang dia bicarakan adalah tentang Romo, tentang wahyu pancagaib, tentang Dat Maha Suci hidup, alias tentang Tuhan, bukan yang lain. Sedikit bicara, jika yang dibicarakan adalah tetangganya, jika yang dibicarakan adalah saingannya, keburukan-keburukan orang lain, itu adalah modus. Namun, sebanyak apapun yang dibicarakan, dan setinggi apapun yang dibicarakan, jika yang dibicarakan adalah tentang Romo, tentang wahyu pancagaib, tentang wahyu pancalaku, tentang Dat Maha Suci hidup, tidak membedakan, tidak menilai, tidak menghakimi, tidak menghina, tidak membenci, tidak merusak, tidak dendam, tidak sirik, iri, dengki, dan tidak memfitnah. Gerak-geriknya penuh cinta kasih sayang. Jika panjenengan menemui orang seperti itu, jangan takut. Hadang dia. Raih tangannya. Peluk dia. Karena dialah orang yang telah manunggal jati. Namun, sehebat apapun ilmu pengertiannya, sehebat apapun ilmu pemahamannya, setinggi apapun ilmu pengetahuannya, jika masih membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, keburukan-keburukan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, tinggalkan dia. Sebelum panjenengan juga ikut termomori. Supaya Romo cepat memanggil saya, caranya seperti apa Pak Web? Bagaimana Pak Web? Caranya sudah saya informasikan. Tinggal panjenengannya bisa tetap hidup, madep, mantep, laku murni menuju suci apa tidak. Cuma itu saja. Tidak
ada selain mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak ada cara lain. Dan itu sudah saya informasikan. Di ratusan artikel, di ratusan video-video saya, bahkan secara langsung. Apakah ada yang lebih khusus? Sebenarnya tidak ada. Karena wahyu pancagaib itu istimewa. Kalau panjenengan teliti, ketika patrap samadhi, ketika membaca ayat-ayat kunci, paweling, ketika menyebut asmo, ketika mijil, ketika singkir, panjenengan pasti tahu. Namun untuk mengarah ke manekung, patrap samadhi, mijil sowan, yang paling mengarah ke laku manekung. Kenapa akhir-akhir ini Pak Web selalu berbicara tentang manekung, 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 dan manekung? Begitu pentingkah manekung itu, Pak Web? Sebenarnya tidak. Menurut saya, manekung itu tidak penting. Kalau panjenengan tidak memiliki rasa dan perasaan takut, khawatir, ragu, bimbang, itu tidak perlu manekung. Nah sekarang pertanyaannya, masih adakah takut, ragu, bimbang, khawatir, ragu itu di dalam dirimu? Kalau tidak ada, tidak perlu manekung. Untuk apa kita melakukan manekung, Pak Web? Untuk menyaksikan kemanunggalan Romo dan putronya. Kalau sudah menyaksikan kemanunggalan antara Romo dan putronya, manfaat apa yang akan kita dapatkan, Pak Web? Kesempurnaan abadi. Itu puncaknya. Selain itu, Pak Web, karena kita sudah menyaksikan kemanunggalan kita atau kemanunggalan Romo dan Putro yang ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan mengalami takut dalam jenis apapun. Kita tidak akan mengalami ragu, khawatir, was,
Sehingganya gimana ya? Saya tidak bisa membicarakan ini secara umum. Namun yang pasti, apapun apapun alasannya, ini yang bisa diketahui secara umum ya. Apapun alasannya, jika belum menyaksikan sendiri bisa saya pastikan seseorang itu masih punya takut, ragu, khawatir. Betapapun dia yakin tentang adanya Tuhan, betapapun dia percaya tentang adanya Tuhan, namun jika belum pernah menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri, saya rasa tidak ada bedanya dengan orang awam. Jadi terkait penyaksian itu bergantung pada diri kita sendiri. Apakah tanpa menyaksikan secara langsung dengan mata kepalanya sendiri tentang Tuhan, bisakah kita yakin? Bisakah kita percaya? Kalau bisa, tidak perlu menekung. Kalau begitu, saya sudah bisa, Pak Web. Walaupun saya belum pernah menyaksikan yang namanya Tuhan, yang disebut Tuhan, saya yakin 1000%, percaya 100%. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam diri saya tentang keyakinan dan kepercayaan saya terkait Tuhan atau Romo. Dan saya salut jika panjenengan bisa yakin, percaya 1000% tentang Romo, walaupun panjenengan belum pernah menyaksikan Romo itu seperti apa, Romo itu apa, dan Romo itu bagaimana. Saya sangat salut sekali. Namun saya perhatikan panjenengan kok masih sakit ya, masih mengalami sakit, masih mengalami masalah, terutama tentang keuangan dan bisnis panjenengan. Iya apa enggak? Kalau panjenengan benar-benar bisa yakin, benar-benar bisa percaya tentang Dat Maha Suci, harusnya panjenengan tidak mengalami itu semua. Tapi saya perhatikan panjenengan masih mengalami itu. Ada kalanya panjenengan masih membuli teman panjenengan sendiri. Ada kalanya panjenengan masih menilai, menelaah. Bahkan saya perhatikan panjenengan masih menghina. Artinya, keyakinan dan kepercayaan panjenengan tentang Romo yang 1000% itu masih sebatas kepala. Kalau panjenengan benar-benar yakin, percaya
saya bisa pastikan panjenengan tidak akan mengalami itu. Karena kita didesain oleh Romo bukan untuk seperti itu. Hal itu terjadi dikarenakan belum pernah menyaksikan secara langsung Romo itu apa, bagaimana, dan seperti apa. Jadi ya terserah panjenengan, monggo kerso panjenengan. Guru yang paling berkesan di dalam laku saya adalah pengalaman. Pengalaman ketika saya praktek di tempat kejadian. Dan sepanjang perjalanan spiritual saya, tidak ada satupun pengalaman saya yang mengatakan kepada saya bahwa seseorang yang sudah manunggal jati itu masih punya waktu untuk iri, syirik, dengki, fitnah, dendam, benci, membuli, menghina, menghakimi, menilai. Sepanjang perjalanan spiritual saya, tidak ada satupun pengalaman yang mengatakan kepada saya bahwa seseorang yang sudah manunggal jati mengalami sakit, mengalami masalah, bahkan mengalami mati. Jadi apapun kata-katanya, saya nggak percaya. Saya tidak percaya jika ada seseorang yang sudah manunggal jati atau sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang Tuhan, kok tidak memiliki otak seperti emas, kok tidak memiliki hati seperti berlian. Itu saya nggak percaya. Saya berani pastikan, siapapun dia, jika sudah manunggal jati, kalau sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri, secara langsung, bukan katanya apapun tentang Romo, atau tentang Zat Maha Suci hidup, atau tentang Tuhan, pasti penuh cinta, kasih, sayang terhadap apapun dan siapapun. Dan yang lebih pasti lagi, tidak akan mengalami masalah apapun. Tidak akan mengalami sakit model apapun. Tidak akan mengalami kekurangan model apapun. Tentang apa yang sudah saya uraikan tadi, itu yang tahu
diri kita masing-masing. Jadi kalau panjenengan ingin lebih dalam menelaah apa yang saya informasikan tadi, maka koreksi dirilah. Masih adakah kebencian di dalam dirimu? Masih adakah keraguan di dalam dirimu? Masihkah mengalami masalah-masalah? Jika iya, keyakinanmu masih ngambang, kepercayaanmu masih ngambang. Sebab itu perlu manekung. Karena hanya dengan manekung bisa menyaksikan kemanunggalan kita atau kemanunggalan Romo dan Putro secara langsung. Sebenarnya saya sudah tidak punya kata-kata lagi. Sudah tidak punya bahasa lagi. Karena semua kata-kata, semua bahasa sudah saya curahkan dengan tanpa tedeng aling-aling. Dan lagi, ini sudah bukan zamannya. Ini sudah bukan saatnya. Ini adalah waktunya praktek. Praktek apa? Praktek manekung diri masing-masing. Jadi saya merasa tidak enjoy, saya merasa nggak asik gitu. Saya merasa tidak enjoy, saya merasa tidak asik kalau harus mengulang-ulang bahasa-bahasa, kata-kata yang sudah terlampau sering saya informasikan. Itu nggak asik lagi bagi saya. Mungkin bagi panjenengan yang merindukan saya, tidak ada satupun kata-kata saya yang membosankan. Tapi sayanya sendiri itu kayak bosen gitu loh. Ngomong lagi bahasa itu, ngomong lagi kata-kata itu, ngomong lagi bahasa itu, ngomong lagi kata-kata itu. Jadi nggak asik gitu, bosen gitu. Nah terus kalau saya setiap kali membuat video harus mengulang-ulang kata-kata yang sama, bahasa-bahasa yang sama, lama-lama menjadi dogma itu bagi panjenengan. Lama-lama panjenengan bisa terdogma dengan kata-kata itu, dengan bahasa-bahasa itu. Kalau harus diulang-ulang. Kalau ingin mendengarkan kata-kata yang sama secara berulang-ulang kali, kan panjenengan bisa memutar video saya berulang-ulang kali. Itu kan kata-katanya sama. Kadang spiritual itu setiap detiknya berkembang maju. Artinya ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan saat ini itu sudah berbeda dengan ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan saat nanti. Satu misal, kita mendapatkan ilmu pengertian atau ilmu pemahaman atau ilmu pengetahuan jam 9 malam. Belum tentu bisa dipraktekkan besok pagi, itu belum tentu bisa. Karena apa? Karena pengertian, pemahaman, pengetahuan untuk besok pagi itu sudah beda lagi. Kan berkembang. Setiap detiknya itu berkembang maju. Jadi kalau di media sosial, setiap detiknya itu selalu update. Setiap detiknya spiritual itu selalu update. Nah tinggal kitanya, lakunya update apa enggak. Nah kalau lakunya kitanya nggak update ya nggak bisa mengejar
spiritual yang perkembangan spiritual itu. Nah, dari dari sinilah saya merasa nggak enjoy gitu. Saya merasa kurang enjoy, saya merasa kurang asik jika harus mengulang-ulang kata-kata atau bahasa-bahasa yang itu-itu saja. Karena sudah bukan zamannya. Sekarang zamannya manekung. Sekarang zamannya menyaksikan. Bukankah kita belajar selama bertahun-tahun ini? Bukankah selama bertahun-tahun ini kita sudah belajar itu, belajar ini, belajar bla 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 bla. Isinya belajar, 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 dan belajar. Nah, sekarang waktunya kita menyaksikan hasil belajar kita itu. Sekarang waktunya, sekarang saatnya menyaksikan hasil belajar-belajar kita tersebut. Bukan belajar terus. Saya rasa penyaksian tentang Dat Maha Suci hidup itu adalah puncak dari segalanya. Karena apa? Karena ketika kita bisa menyaksikan kemanunggalan Romo dengan Putro alias Dat Maha Suci hidup, berarti kita memiliki Dat Maha Suci hidup. Lah kalau kita sudah memiliki Dat Maha Suci hidup, kira-kira apa yang bukan milik kita coba? Kira-kira apa yang bukan milik kita? Kalau Dat Maha Suci hidup itu sudah menjadi milik kita. Ada yang lebih tinggi dari itu? Lah, ini bukan tentang pengertian, ini bukan tentang pemahaman, ini bukan tentang pengetahuan, tapi tentang keterpilihan untuk menyaksikan. Jadi, persiapkan diri panjenengan. Caranya, lakukan patrap samadhi mijil soan dengan sungguh-sungguh sebelum Romo memanggil. Mungkin patrap mijil soan saya kurang tepat Pak Web, coba diuraikan. Oke. Setelah siap duduk bersila, coba teliti sikonnya. Sikon diri panjenengan diteliti. Kira-kira tenang apa tidak? Nyaman apa tidak? Jika sikon panjenengan nyaman, tenang, langsung lakukan patrap kunci. Membaca kunci 7 kali. Disambung patrap paweling. Lalu membaca paweling 3 kali. Disambung menyebut asma sejatinya untuk mijil soan. Namun jika sikon panjenengan tidak tenang, tidak nyaman, maka awalilah dengan palungguh pambuko. Lakukan palungguh pambuko hingga berulang-ulang kali sampai sikon panjenengan terasa nyaman, terasa tenang. Jika sudah tenang sikonnya, sudah nyaman sikonnya, baru melakukan patrap kunci, membaca kunci 7 kali, patrap paweling, membaca paweling 3 kali, lalu menyebut asmo, lakukan mijil soan.
Asma sejatinya disebut jeneng sira Mijilo. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsaning. Tarik napas. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Lalu diam. Jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati panjenengan. Nonaktifkan pikiran panjenengan, nonaktifkan hati panjenengan. Jangan digunakan. Gunakan kesadaran. Digunakan untuk apa kesadarannya? Kesadarannya digunakan untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi ketika bersamadi. Patrap jangan robah. Patrapnya jangan dirobah, tetap patrap mijil. Lalu nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, gunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Proses apapun yang terjadi. Ingat, proses apapun yang terjadi, kita nikmati. Lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Jangan sibuk mikirin proses. Yang namanya proses, dipikirin ya selesai, tidak dipikirin ya selesai. Nah, kalau sama-sama bisa selesai, harap mending tidak usah dipikirin toh. Tak capek. Jadi, apapun prosesnya, enak tidak enak, cocok tidak cocok, suka tidak suka, mau dingin, mau panas, mau bergetar, mau apa saja, cukup nikmati dengan kesadaran cinta, kasih, sayang. Sampai tuntas, sampai selesai. Tuntasnya bagaimana Pak Web? Selesainya bagaimana Pak Web? Tuntas atau selesainya, apapun prosesnya, tangan kanan kita akan melakukan patrap palungguh. Kalau tangan kanan kita sudah melakukan patrap palungguh, berarti semedimu telah selesai. Ikuti dengan bacaan palungguh panutup. Istirahat, ada waktu, lakukan patrap samadhi mijil sowan lagi. Begitu dan begitu terus sampai Romo memanggilmu untuk manekung. Berarti itu belum termasuk manekung Pak Web. Belum. Karena ada satu yang tidak bisa saya katakan di dalam patrap tersebut. Kecuali panjenengan manekung. Namun, Romo itu tidak seperti yang saya pikirkan. Jika patrap samadhi mijil sowan panjenengan benar-benar tersadari dari awal sampai akhir tanpa manekung sekalipun, panjenengan akan menyaksikan Romo.
Apalagi saya sudah kehabisan kata-kata. Seperti halnya Facebook, suatu saat YouTube pun akan saya tinggalkan. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Patrap mijil soan, patrap mijil sampurno, patrap mijil toto lenggah, itu sudah lebih dari cukup. Tinggal pangolah pangrenggonya panjenengan. Tinggal pangolah dan pangrenggonya panjenengan sendiri. Itu bekal dari saya. Tinggal pangolah dan pangrenggonya panjenengan sendiri. Kesimpulannya, ya nggak ada, sebenarnya nggak ada kesimpulan. Kesimpulannya nggak ada. Lawang ini bukan soal pengertian, bukan soal pemahaman, bukan soal pengetahuan. Kesimpulannya apa? Nggak ada kesimpulan. Jadi tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu saja. Kapan Romo akan memanggil panjenengan? Kalau yang terpanggil banyak. Yang terpanggil itu banyak sekali. Tapi yang banyak terpanggil itu belum tentu dipanggil. Yang terpilih banyak. Tapi yang banyak terpilih itu belum tentu dipilih. Karena untuk dipanggil dan dipilih, itu ukurannya adalah kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat. Soal seberapa bersih pikiran, seberapa bersih hati, seberapa bersih syahwat, yang tahu panjenengan sendiri, bukan saya. Yang mengetahui kebersihan pikiran panjenengan, yang mengetahui kebersihan hati panjenengan, yang mengetahui kebersihan syahwat panjenengan adalah panjenengan sendiri. Jadi kalau panjenengan bertanya kapan saya akan dipanggil oleh Romo, maka koreksilah pikiran panjenengan, koreksilah hati panjenengan, koreksilah syahwat panjenengan. Sudah bersihkah? Pak Web, bagaimana kalau Pak Web datang ke tempat saya untuk mendampingi saya manekung? Saya ingin melakukan manekung di rumah saya sendiri, tapi saya ingin didampingi Pak Web. Boleh? Boleh saja. Tapi panjenengan berani membayar saya berapa miliar? Bisa saja.
Panjenengan melakukan manekung di rumah panjenengan sendiri karena panjenengan punya ruangan khusus yang sudah panjenengan buat, yang sudah panjenengan dekorasi, yang sudah panjenengan tata, agar supaya panjenengan tidak diketahui banyak orang, bisa tidak meninggalkan keluarga, tidak meninggalkan pekerjaan, tetap ada di rumah namun bisa mengenal Tuhan, sehingganya panjenengan menginginkan saya datang ke tempat panjenengan untuk mendampingi panjenengan dan bla 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 bla. Boleh, boleh. Tapi sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya bertanya, berani bayar saya berapa miliar? Seluruh kekayaan panjenengan untuk ngontrak saya agar saya ada di tempat panjenengan tidak akan saya terima. Karena ini tentang laku, bukan soal bayaran. Berapa miliar sekalipun panjenengan mampu membayar saya tetap akan menolak. Karena bukan soal itu. Ada tiga anak tangga untuk menuju ke kemanunggalan jati. Anak tangga pertama adalah perjuangan. Anak tangga kedua adalah pengorbanan. Dan anak tangga yang ketiga adalah pengabdian. Kalau panjenengan membayar saya untuk datang ke tempat panjenengan, apa termasuk dalam ketiga anak tangga tersebut? Dari anak tangga pertama, kedua, dan ketiga sama sekali tidak terkait. Karena apa? Karena yang menapaki tiga anak tangga itu sesungguhnya saya, bukan panjenengan. Sementara yang ingin manunggal jati adalah panjenengan. Coba panjenengan renungkan itu. Tapi saya benar-benar merindukan Pak Web. Saya ingin memeluk Pak Web. Saya juga sama. Kalau hanya berbicara tentang rindu, saya pun sama. Tidak ada satupun kadang yang belajar bersama saya yang tidak saya rindukan. Semuanya saya rindukan. Tapi apakah cukup hanya dengan sebuah kerinduan? Bertemu langsung dengan saya, memeluk saya, bahkan tidur bersama saya sekalipun, itu tidak akan menjamin panjenengan untuk bisa menyaksikan kemanunggalan Romo dan Putra. Kalau panjenengan belum berjuang, kalau panjenengan belum berkorban, kalau panjenengan belum mengabdi, bertemu saya sekalipun, bahkan tidur bareng saya sekalipun, tidak akan bisa menyaksikan kemanunggalan Romo dan Putra. Jadi untuk apa bertemu dengan saya? Yang merindukan panjenengan itu Romo. Yang perlu panjenengan saksikan itu Romo, bukan wong edan bagu. Bukan wong edan bagu. Sesungguhnya yang merindukan panjenengan untuk manunggal dengannya itu dia, bukan wong edan bagu. Keliru kalau panjenengan ingin bertemu saya secara langsung, ingin ngomong. Karena apa? Karena hal itu tidak akan membuat panjenengan bisa menyaksikan kemanunggalan.
Lah wong edan bagu itu sama seperti panjenengan. Yang sesungguhnya merindukan panjenengan untuk manunggal jati itu adalah Romo. Nah, untuk bisa menyaksikan kemanunggalan Romo, panjenengan harus berjuang, panjenengan harus berkorban, panjenengan harus mengabdi. Bukan menyatakan rindu kepada wong edan baku. Tapi tidak ada tapi, saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Semua yang sudah saya informasikan itu sudah lebih dari cukup. Simak saja video saya satu persatu. Di setiap video itu ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Coba simak satu persatu video saya. Berurutan dari tanggal, bulan, dan tahunnya. Panjenengan akan paham, panjenengan akan mengerti, panjenengan akan mengetahui. Panjenengan belum memahami, belum mengetahui, belum mengerti secara detail. Karena apa? Karena video-video saya yang panjenengan simak itu tidak berurutan. Sesungguhnya video-video saya itu saling berkaitan. Dan itu saya beri tanda, tanggal, bulan, tahun. Kalau panjenengan menyimaknya dari awal satu persatu sesuai dengan tanggal, bulan, tahunnya, wow, kayaknya nggak ada. Selain informasi dari saya, sepertinya nggak ada. Jadi kalau panjenengan hanya membutuhkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan, simak saja video-video saya dari awal hingga saat ini. Sesuai urutan tanggal, bulan, tahunnya. Saya jamin panjenengan akan menjadi ahli dalam ilmu pengertian, ahli dalam ilmu pemahaman, ahli dalam ilmu pengetahuan. Karena semuanya sudah saya curahkan dengan tanpa tedeng aling-aling, tak bersisa. Jika diibaratkan air di dalam wadah, sudah tidak ada yang menetes lagi, karena semuanya sudah saya curahkan di situ. Jika yang panjenengan butuhkan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Tapi ingat, setinggi dan sehebat apapun ilmu pengertian panjenengan, ilmu pemahaman panjenengan, ilmu pengetahuan panjenengan, kalau panjenengan belum pernah menyaksikan dengan mata kepala panjenengan sendiri apa dan bagaimana itu Romo, tiada guna. Percuma. Karena panjenengan hanya akan mendebat orang lain yang belum tahu. Hanya akan menilai, hanya akan sibuk menilai orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang tidak seperti panjenengan. Apa panjenengan merasa sempurna dengan seperti itu? Merasa terselamatkan dengan seperti itu, merasa bangga, bahagia? Tapi kalau panjenengan ingin menyaksikan kemanunggalan Romo dan Putro, ingin manunggal jati, berjuanglah, berkorbanlah, dan mengabdilah segenap jiwa. Caranya, lakukan patrap samadhi Mijil Soan, seperti yang sudah saya uraikan di depan tadi. Romo pasti akan memanggil panjenengan. Sebenarnya
satrio sejati dan sabdo sejatine satrio itu sudah saya informasikan. Di artikel yang ada, di video juga ada. Artinya kalau panjenengan sudah menyimak video itu, panjenengan sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu tentang manekung. Ya Pak Web, saya sudah melakukannya. Bahkan sudah berbulan-bulan sejak video itu diupload. Saya hafal, lalu saya lakukan. Tapi kok saya belum bisa menyaksikan? Karena panjenengan butuh sesuatu dari diri saya. Sebab itu saya katakan berulang-ulang kali, berjuanglah, berkorbanlah, dan mengabdilah. Jadi artikel atau video terkait sabdo satrio sejati atau sabdo sejatine satrio itu tidak bisa dilakukan kalau tidak di samping Pak Web. Iya benar. Ya benar sekali. Kenapa Pak Web ngupload? Untuk melengkapi agar tidak ada rahasia pada diri saya. Itu sebagai bukti bahwa sudah tidak ada rahasia lagi terkait wong edan bagu, karena semuanya sudah saya informasikan. Nah, soal penyaksiannya ya harus ada di samping saya toh. Nah kalau nggak ada di samping saya, siapa yang mau bertanggung jawab tentang diri panjenengan? Siapa yang akan bertanggung jawab tentang diri panjenengan? Kalau panjenengan tidak ada di samping saya, apakah yang namanya tanggung jawab itu bisa ditransfer melalui ATM seperti uang? Kan tidak tuh. Lawang tanggung, yang namanya tanggung jawab itu real. Berarti poinnya adalah manekung di samping Pak Web. Ya, saya jawab dengan tegas, ya. Bagaimana dengan kadang yang ada di luar negeri sana? Tidak perlu risau. Jika Romo sudah milih, jika Romo sudah manggil, pasti ada di samping saya. Bagaimana caranya supaya Romo cepat manggil? Lakukan patrap samadhi mijil soan. Seperti yang sudah saya uraikan di depan tadi. Secara terus menerus. Dan jangan sibuk mikirin, nebak-nebak, dan bla 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 tentang proses-prosesnya. Ucapkan saja terima kasih. Terus nikmati apapun prosesnya. Enak nggak enak dinikmati, suka nggak suka, cocok nggak cocok dinikmati terus tanpa protes, tanpa instruksi dan lain-lain. Panjenengan mampu mempertahankan diri untuk tidak protes ketika diproses, maka sesegera mungkin Romo akan memanggil panjenengan untuk menyaksikannya. Apalagi ya? Seperti yang saya katakan tadi, sudah nggak ada yang perlu saya katakan. Lawang semuanya sudah kok. Semuanya sudah. Jadi sekarang tinggal praktek manekung, praktek menyaksikan. Kalau di dalam istilah
religi. Kalau dalam istilah religinya disebut dikatakan seperti ini, difirmankan seperti ini. Tidaklah sah ibadah seseorang jika belum menyaksikan Tuhan. Kira-kira seperti itu ya ayatnya. Tidak sah ibadah seseorang jika belum menyaksikan Tuhan. Lalu bagaimana rindu saya dengan Pak Web? Makan tuh rindu. Saya nggak butuh rindumu. Saya butuh laku murnimu. Ketika menuju sucimu. Saya sudah laku murni menuju suci Pak Web. Sesuai yang Pak Web informasikan. Baguslah. Nah sekarang persiapkan dirimu. Untuk bisa dipanggil oleh Romo. Caranya mempersiapkan diri bagaimana Pak Web? Kan tadi sudah saya katakan. Lakukan patrap, samadhi, mijil, soan. Nah itu caranya. Apakah Pak Web tidak bersedia jika diundang ke luar negeri? Jika tidak bersedia, alasannya apa Pak Web? Sebenarnya bukan soal bersedia atau nggak bersedia, bukan. Panjenengan mengundang saya untuk datang ke luar negeri sekalipun itu percuma. Karena apa? Karena kedatangan saya ke luar negeri untuk membimbing panjenengan itu gimana ya? Masa panjenengan nggak paham sih ya? Saya ulang, coba perhatikan ya. Saya ulang lagi kata-katanya. Untuk bisa menyaksikan kemanunggalan jati, dibutuhkan ada 3 anak tangga, bukan dibutuhkan ya. Ada 3 anak tangga. Anak tangga pertama adalah berjuang, anak tangga kedua adalah pengorbanan, dan anak tangga ketiga adalah pengabdian. Kalau saya datang ke tempat panjenengan, lah letaknya panjenengan, letak perjuangan panjenengan di mana? Letak pengorbanan panjenengan di mana? Letak pengabdian panjenengan di mana? Karena panjenengan beliin tiket saya, itu panjenengan anggap sebagai pengorbanan. Nggak bisa begitu. Bukannya saya nggak mau, bukan. Bukannya saya nggak rindu, bukan. Justru saya kasihan sama panjenengan. Kalau saya yang datang, berarti panjenengan tidak berjuang. Berarti panjenengan tidak berkorban. Berarti panjenengan tidak mengabdi. Yang berjuang itu saya. Yang berkorban itu saya. Yang mengabdi itu saya. Sementara yang ingin manunggal panjenengan. Ngerti nggak? Masa panjenengan nggak paham? Jadi bukan perkara saya nggak mau diundang atau mau diundang, bukan. Bukan perkara saya nggak rindu atau saya, bukan perkara itu. Ini perkaranya laku. Ini perkara laku. Bukan soal materi, bukan soal bukan soal yang lainnya, bukan. Saya orang primitif.
Kalau saya harus menuruti manusia saya, wow, itu sesuatu yang luar biasa, diundang ke luar negeri, bisa naik pesawat, bisa tahu bla 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 bla. Oh, seneng banget. Tapi ini kan bukan soal itu. Jadi percuma. Sekalipun saya mau menerima undangan panjenengan, mendatangi tempat panjenengan yang jauh di sana, itu tidak akan menjadikan panjenengan bisa menyaksikan kemanunggalan jati. Karena apa? Karena yang berjuang saya, yang berkorban saya, yang mengabdi saya, bukan panjenengan. Nabi, andai saja Romo bisa dibeli, wah, nggak bisa seperti itu, para kadang kinasiku sekalian. Nggak bisa seperti itu. Jadi, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, panjenengan harus berjuang, harus berkorban, dan harus mengabdi. Bukan saya yang berjuang, berkorban, dan mengabdi. Lawang saya jembatan panjenengan kok. Masa saya disuruh mengabdi? Saya kan jembatannya panjenengan. Jadi panjenengan yang berjuang, panjenengan yang berkorban, panjenengan yang mengabdi melalui jembatan ini jembatan panjenengan ini. Awal masih kurang jelas. Saya rasa sudah jelas kan? Jadi dengan kesadaran cinta kasih sayang, saya memohon maaf kepada panjenengan. Bukannya saya tidak rindu sama panjenengan, bukannya saya tidak mau diundang oleh panjenengan, bukan, bukan itu. Sejak awal laku murni menuju suci, saya sudah bersumpah pada diri saya bahwasanya saya akan mengabdikan seluruh jiwa raga saya kepada sesama makhluk hidup, khususnya Putra Romo. Tapi di fase ini, mohon maafkan, karena yang harus berjuang, berkorban, dan mengabdi itu adalah panjenengan. Jadi panjenengan yang harus berjuang, berkorban, dan mengabdi, bukan saya. Kalau saya yang melakukannya, tidak akan menuai hasil apapun. Jangan berkecil hati, para kadang kinasiku sekalian. Yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, mulai dari Sabang sampai Merauke, hingga ke luar negeri. Jangan berkecil hati. Persiapkan saja diri panjenengan masing-masing dengan cara melakukan patrap samadhi micil soan seperti yang sudah saya uraikan tadi. Panjenengan pasti akan dipanggil. Saya jamin panjenengan pasti akan dipanggil. Jadi tidak perlu risau tentang jarak kita yang jauh. Mungkin tentang sikon panjenengan yang super sibuk, ndak usah riko, ndak usah risau. Sesibuk apapun kegiatan panjenengan, sejauh apapun tempat tinggal panjenengan dengan saya, jika Romo sudah memanggil, tidak mustahil. Oke?
Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Damai, 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 tentram, tentram, tentram. Untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan.